Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Seperti janji saya tadi, kita akan mendengarkan tausiah yang ketiga dari Ustadz Arin Al-Bantani. Beliau akan berbagi ilmu kepada kita dengan tema larangan mengakhiri hidup. Yuk kita dengarkan sama-sama dari beliau. Assalamualaikum Guru. Sehat Guru? Silahkan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Para guru, para kiai, para asatidil kiram yang saya sangat muliakan, mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita sehat walafiat. Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan ilmu yang barokah. Dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan dimanapun kapanpun Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang ingin saya sampaikan, larangan bunuh diri. Bagaimana menyikapi dalam Islam? Tentu kematian, kehidupan itu hak prerogatif Allah, hak mutlak punya Allah. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah. Ini ibu-ibu zikirnya malas amat sih. Enggak semangat Ustadz ya. Belum makannya ya. Ya kan harus semangat. Yang muda paseh, nyebut Allah paseh. Allah. Kalau udah tua yo. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bizalik. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu adalah bentuk ujian buat kita. Jadi kadang-kadang Bu, mohon maaf, kita ini sedang diuji di alam dunia, betul? Kadang-kadang kita punya problem, punya masalah, terus kita stres, mohon maaf, kadang-kadang di kantor ditekan sama bos, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan sama bini. Akhirnya nekat pulang dari kantor, ngelihat baygon, kelihatannya Coca-Cola, diminum, akhirnya bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira punten maaf Ibu, ini bunuh diri diperintahkan apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dilarang, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Juz kelima ayat surat keempat ayat 29. Surah apa Bu? Surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
alaikum rahima. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk membunuh diri kita sendiri. Bu, ya, janganlah kita membunuh diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa yang amat sangat besar. Nanti naudzubillah min zalik, orang yang bunuh diri dia akan disiksa di neraka jahanam. Secara apa? Secara seperti kita melakukan perbuatan bunuh dirinya. Kalau dia bunuh diri minum racun, maka di akhirat di api neraka dia disiksa seperti nanti minum racun. Dan itu kekal selamanya. Disiksanya seperti itu. Kalau dia bunuh dirinya, naik ke gedung tinggi, naik ke gunung, ke bukit, kemudian dia menjatuhkan diri, maka siksaannya di dalam api neraka seperti itulah dan kekal selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bu, kalau kita punya masalah, pusing, solusinya apa? Solusinya apa? Ada yang nggak tahu Pak? Solusinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lanjut. Betul Guru, lanjut Guru. Jadi Ibu, kalau kita punya masalah, punya problem, maka kita harus sholat, harus sabar. Insya Allah kita sebagai muslim, sebagai orang-orang yang beriman, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ketika kita punya masalah, punya problem, kita melakukan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang yang bunuh diri dosanya besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan masuk neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Jundub bin Abdullah, ketika itu ada seorang laki-laki, zaman Rasul ada seorang laki-laki, dia punya masalah, dia punya problem, dia depresi, dia stres, akhirnya dia potong tangannya sampai mengucurkan darah. Akhirnya mati Bu. Setelah mati Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendahuluiku tentang dirinya. Maka kata Allah, haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan surga baginya. Na'udzubillah min. Jadi orang yang bunuh diri, matinya karena bunuh diri, tidak akan masuk surga, tapi masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini melihat situasi dan kondisi di negeri kita, banyak orang-orang yang gara-gara masalah, pusing, punya problem, akhirnya dia nekat, dia bunuh diri. Mohon maaf lahir batin Ibu, bunuh diri itu akan mendapatkan 3 penderitaan. Berapa? 3 penderitaan. Derita yang pertama, dia punya masalah, lalu masalah itu mendorongnya untuk bunuh diri. Yang kedua, deritanya adalah wafatnya su'ul khotimah. Dan penderita yang ketiga, na'udzubillah min dzalik, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang sampai bermanfaat buat kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Arin Al-Bantani telah menyampaikan tema larangan mengakhiri hidup yang begitu luar biasa. Guru, ada timbul pertanyaan seperti ini Guru. Bagaimana kita dalam menjalani hidup yang banyak ujian beban ini, tapi tidak juga menjadikan kita putus asa. Gimana Guru biar tidak putus asa? Karena banyak orang nih sekarang karena mereka diuji, galau,
dan sebagainya, akhirnya putus asa. Bagaimana kiat untuk tidak putus asa? Kita sebagai orang yang beriman, Bu, putus asa itu dilarang oleh Allah, betul? Wala tai'asu mirrohillah. Janganlah putus asa dengan rahmat Allah. Artinya apa? Semua kita manusia diberi ujian oleh Allah, maka solusinya adalah apa? Pertama, kita harus banyak bersyukur. Bersyukur kenapa? Kita tengok tetangga kita, saudara-saudara kita yang mereka diberi ujian, cobaan, problem, kadang-kadang lebih dari kita. Makanya kita harus banyak bersyukur. Yang kedua, tawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Kita pasrah, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Guru Arin Al-Bantani. Para pemirsa, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di @cahayahati iNews di segmen Jamaah Bertanya bersama para guru-guru kita nanti setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.